Bu Nanik hanya bisa menangis. Wanita anggun dan berhijab ini merasa terpukul sekali. Dia baru sadar bahwa tak selamanya apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang akhirnya benar-benar terjadi. Dirapikannya, semuanya kembali juga hijab hitam yang dikenakan. Matanya sedikit sembab. Nanik menarik napas panjang beberapa kali, lalu melangkah keluar dari dalam kamarnya. Assalamualaikum, halo penonton saluran Makyam semuanya. Kali ini, Mimin akan berbagi kisah tentang ibu mertua yang rela membantu menantu laki-lakinya saat sang istri dalam proses melahirkan. Hal itu membuat wanita setengah baya alias STW tersebut dilema. Loh, kok bisa? Bahagia karena 12 tahun pecah telor dan penyesalan karena semua itu terjadi bersama sang menantu. Wah, gak main-main ini. Gimana sih ceritanya, Mak? Oke, tanpa berlama-lama, mari simak saja video ini sampai selesai. Nanik Triastuti berusia 58 tahun biasa, dipanggil Nanik, adalah seorang wanita desa. Baru 3 bulan ini, dia pindah ke kota untuk tinggal bersama Ratna anaknya yang berusia 21 tahun dan Ajik menantunya yang berusia 24 tahun. Soalnya, Ratna akan melahirkan. Ratna meminta Nanik tinggal di rumahnya agar bisa mengurusinya dan merawat bayi yang dilahirkannya nanti. Maklum ini anak pertama dan Ratna belum terbiasa merawat bayi. Sehingga Nanik mau saja, apalagi Ratna adalah anak sematawayang Nanik. Sejak Ratna berusia 9 tahun tepatnya 12 tahun yang lalu, Nanik sendiri yang membesarkannya karena Pak Teja suaminya, ayah Ratna meninggal dunia akibat penyakit yang diderita. Selama itu, juga Nanik bertahan hidup menjanda demi membesarkan Ratna seorang diri tanpa bantuan sedikit pun dari seorang suami. Di kampung, Nanik membuka usaha warung pecel sederhana. Ratna lah yang setiap saat membantu ibunya. Sampai akhirnya Ratna lulus SMA. Ratna kemudian kuliah di kota dan mengambil jurusan ekonomi. Hanya saja belum dia menyelesaikan kuliahnya, Ratna harus menikah dengan Ajik. Pergaulan yang begitu bebas di kota membuat Ratna kebablasan dan akhirnya menikah karena kecelakaan nganu itunya apanya pokoknya. Ya itulah. Tapi untungnya Ajik mau bertanggung jawab dan mau menikahi Ratna. Ajik juga sudah bekerja di toko bangunan milik orang tuanya sendiri. Pak Budi dan Budian, orang tua Ajik pun senang Ajik menikahi Ratna. Pertama kali tinggal bersama Ratna dan Ajik di kota, Nanik merasa semua baik-baik saja. Kesehariannya hanya menjaga dan merawat Ratna yang tengah halim, sampai usia kehamilan Ratna masuk masa tua. Yang konslet justru pikiran Ajik, sebab sejak Nanik tinggal bersama mereka, Ajik mulai punya rasa kagum yang aneh terhadap ibu mertuanya itu. Nanik memang jauh berbeda dengan Ratna, lebih lembut keibuan. Jantung Ajik pernah terasa mau copot waktu suatu hari tanpa sengaja menengok Nanik baru saja mandi sore. Entah kenapa, Ajik merasa ada rasa kreatif tinggi yang bergerak naik tiap kali mengilhami ibu mertuanya. Hal itu semakin tak terkendali saat Ratna akan melahirkan. Apalagi sudah hampir sebulan, Ajik tak lagi bisa mendapatkan jadwal olahraga senam kreatif bersama istrinya itu. Pikiran Ajik makin kacau, dan hari itu semua terjadi. Ajik dan Nanik baru saja mengantar Ratna ke rumah sakit bersalin paginya, karena Ratna mulai merasa mulas dan hendak kelahiran. Sore harinya mereka pulang untuk mengambil pakaian. Kala itu, Nanik sedang menyiapkan beberapa baju yang akan dibawanya ke rumah sakit. Di saat itu, Ajik tiba-tiba saja masuk. Tentu saja Nanik kaget setengah mati. Karena saat itu dia baru mandi dan hanya tampil apa adanya ya. Seperti kalian habis mandi pada umumnya lah. Oh nak Ajik, ibu jadi kaget. Biar ibu yang siapin bajunya Ratna, katanya. Ajik sendiri kaget
tapi senang dan merasa beruntung bisa menengok ibu mertuanya tanpa hijab, dan hanya begitu. "Gak apa-apa, Bu. Mari sini Ajik bantuin ibu," ujar Ajik yang justru mendekati Nanik. Saat itulah Ajik berusaha merayu Nanik. Dia curhat tentang ambisi Cukurukuk yang selama ini tertahan soal olahraga kreatif malamnya. Jadi, selama Ratna mengandung sudah sebulan ini, Ajik hanya bisa beraktivitas kreatif sendiri sambil berinspirasi. "Bu, yang jadi inspirasi Ajik adalah ibu," bisiknya. Nanik terbelalak seolah tak percaya. "Kamu ngaco anak Ajik, emang ibu masih menarik. Ibu kan udah tua, udah mau jadi nenek lagi," kata Nanik. Meski kaget dan ingin protes, tapi Nanik juga senang dipuji oleh menantunya itu. Soalnya, sudah lama Nanik tak pernah mendengar pujian dari seorang pria. "Swear, Bu, Ajik hanya bisa cukurukuk kalau terinspirasi ibu," kata Ajik. Dia mulai berani mencoba Bu Nanik yang terdiam. Jangan Ajik, nggak boleh," kata Nanik setengah tertahan. "Tolong bantu Ajik, Bu. Sebentar saja, Bu. Please lah, tolonglah," katanya. Entah siapa yang salah, sore itu Nanik pun tak kuasa untuk menolaknya. Ajik berhasil membuat Nanik merasa mudah kembali, berkreasi, mengawang tinggi bersama kreativitas dalam buayan menantunya sendiri. Nah, Ajik, sudah 12 tahun ibu tidak bercukurukuk dan tidak pernah memperoleh sesuatu sekreatif ini, ujar Bu Nanik lirih. 12 tahun nganggur, tapi kok seperti masih gres ya, Bu. Ajik suka banget, apalagi 9 bulanan ini, Ajik cuman bisa berkreasi sendiri, Bu. Aktivitas kreatif yang kita kerjakan bersama ini rasanya lebih mantap. Aku gak nyangka, Bu, ujar Ajik. Namanya juga gak digeber selama 12 tahun, Ajik. Ibu hampir lupa rasanya. Untung kamu bisa mengingatkan lagi segala hal tentang kreativitas ini. Tapi ibu takut, Najik. Ibu sudah mengkhianati putri ibu sendiri. Ibu sangat berdosa, ucap Bu Nanik dengan perasaan campur aduk antara bahagia, senang, takut, kecewa, dan penyesalan yang begitu dalam. Setelah itu, Bu Nanik hanya bisa menangis. Wanita anggun dan berhijab ini merasa terpukul sekali. Dia baru sadar bahwa tak selamanya apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang akhirnya benar-benar terjadi. Dirapikannya, semuanya kembali juga hijab hitam yang dikenakan. Matanya sedikit sembab, Bu Nanik menarik napas panjang beberapa kali lalu melangkah keluar dari dalam kamarnya. Sambil menyeruput kopi, Ajik memandangi mertuanya yang masih sangat menarik itu. Nanik agak salting alias salah tingkah saat duduk di sofa tepat di depan menantunya. Udahlah nak Ajik, meskipun tadi senang lupakan yang barusan ya, ujarnya. Maafkan Ajik ya Bu, tapi memang ibu masih sangat menarik. Kenapa ibu gak cari bapak baru? Kata Ajik. Mendengar pujian serta pertanyaan Ajik, Bu Nanik makin merasa malu dan hanya bisa menundukkan wajahnya. Ah, kamu ini nak, sahutnya malu-malu. Masih teringat bagaimana kejadian di kamarnya barusan. Masih terasa bagaimana Ajik mengerjakan pekerjaan kreatif dengan manuver penuh ambisi dan kreativitasnya. Nanik pribadi merasa sudah bersalah melakukan itu semua. Sesuatu yang seharusnya tak pantas dilakukan antara mertua dan anak menantu. Tapi nasi sudah jadi bubur. Semuanya terjadi begitu saja, tanpa bisa disangkal lagi. Milik Nanik sudah dikreasikan oleh Ajik. Setelah beberapa jam berlalu, mereka baru sadar bahwa Ratna sedang berjuang sendirian di rumah sakit untuk melahirkan. Mereka harus segera ke sana. Apa kata dunia seandainya semua tahu apa yang sudah menantu dan mertua itu perbuat? Di saat sang istri sedang berjuang untuk membawa satu nyawa baru ke dunia, sang suami sedang berkreasi mengilhami surga dunia dengan ibu mertuanya sendiri, ibu kandung sang istri. Saat mereka sampai di rumah sakit,
Ternyata Ratna sudah melahirkan seorang bayi imut lucu berjenis kelamin perempuan sudah terlahir ke dunia. Terlihat betapa bahagianya Ratna memandang bayinya. Sedangkan Ajik dan Bu Nanik, ibu mertuanya juga berusaha tersenyum bahagia melihat kehadiran bayi tersebut. Meskipun nampak senyum getir terpancar dari mereka berdua yang menyimpan rahasia kelam atas apa yang baru saja beberapa jam yang lalu mereka lakukan. Senyum getir yang menyembunyikan rasa bersalah atas apa yang terjadi. Penyesalan tentu dirasakan Bu Nanik, namun Ajik terlihat tak merasa bersalah sama sekali, karena dari awal dia sudah berambisi dan mengagumi sang ibu mertua. Kehadiran cucu pertama, Bu Nanik, sekaligus anak pertama Ajik dan Ratna, tidak membuat aktivitas kreatif antara menantu dan ibu mertua itu berhenti. Karena seperti yang kita tahu, masa nifas setelah melahirkan biasanya berlangsung selama 6-8 minggu. Hal tersebut otomatis akan membuat Ajik berpuasa lagi. Tapi sekarang dia sudah tidak khawatir lagi, karena ada Bu Nanik yang selalu ready untuk menemaninya melakukan aktivitas kreatif kapan saja, meskipun tetap dengan rasa campur aduk yang Bu Nanik rasakan. Di satu sisi, dia sangat merasa berdosa, tapi di sisi lain, setelah 12 tahun menganggur dan tiba-tiba memperoleh semua itu tempo hari, tentu saja Bu Nanik tak kuasa melawan semangat keinginan berkreasinya yang sudah terlalu lama terpendam. Sehingga Bu Nanik masih saja mau membantu Ajik dalam hal kreativitas. Tamat. Begitulah kisah antara Bu Nanik dan Ajik menantunya yang menjadi rahasia besar mereka berdua. Kisah ini seharusnya bisa mengingatkan kita semua betapa pentingnya menjaga nilai moral dan kesetiaan dalam keluarga. Juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan agar tidak ada lagi hati yang hancur karena pengkhianatan. Seandainya Ratna mengetahui apa yang sudah terjadi, tentu saja luka di hatinya mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Kisah ini juga seringnya menyebar cepat di dunia maya, menjadi bukti betapa rentannya hati manusia. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.